Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dapat kita kembali melakukan salat maghrib berjamaah. Salatul fardhi tafdulu, salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Orang yang melakukan salat berjamaah afdal, unggul dibanding dengan salat sendirian 27 darajat. Apalagi malam hari ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, adalah bulan yang muazzam, dimuliakan di dalam Islam. Disebut-sebut kalau bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Nabi, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Rajab disuruh banyak istighfar, maka di bulan Sya'ban ini disuruh kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Maka setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi, lalu Rasul memberikan syafaatnya kepada kita, dan kemudian kita pun mendapatkan hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat sesuai dengan doa kita di atas dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Judul kajian kita adalah memandikan jenazah non muslim dan menziarahi kuburannya. Interaksi orang muslim dengan non muslim itu dibatasi dan tidak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan, tetapi dibuka lebar dalam hal muamalah. Dalam urusan muamalah diizinkan kepada orang-orang mukmin untuk melakukan muamalah tersebut kepada orang yang non-muslim, sepanjang muamalahnya adalah muamalah yang dilegalkan atau yang diizinkan di dalam syariat ini. Namun segala muamalah-muamalah yang haram tetap saja berlaku haram meskipun kepada orang yang non-muslim. Bisa jadi ada orang yang sudah Islam tapi keluarganya masih belum Islam, dan kondisi ini pernah dialami oleh para sahabat termasuk Ikrimah. Dan Ikrimah ini adalah seorang sahabat, dia memeluk Islam, menjadi sahabat Nabi yang setia, memperjuangkan Islam, tapi ayahnya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahlin. Sewaktu Ikrimah lewat, banyak orang yang semacam membuli Ikrimah, mengejeknya dengan mengatakan, ini yang lewat nih anak Abu Jahal ini. Maka Ikrimah pun merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapan orang-orang yang semacam mengejeknya, karena dia adalah anak dari Abu Jahal yang dikenal memusuhi atau anti terhadap Islam. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada umat Islam dan siapa saja waktu itu supaya kalian jangan
menyebut-nyebut kejahatan Abu Jahal di depan anaknya, setidaknya di depan anaknya, untuk menghargai dan menghormati akidah Ikrimah. Biar bagaimanapun itu adalah ayah dia. Bukan tak tahu Ikrimah kalau ayahnya itu masuk neraka, tetapi begitu pun tidaklah baik atau taklah beretika kalau kemudian kita sebut-sebut kejahatan ayahnya di depan anak kandungnya sendiri. Maka Ikrimah ibnu Abi Jahlin pada saat kematian ayahnya, dia tetap mengambil sikap yang tegas yang diajarkan Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan keyakinan adalah lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam kajian kita pada malam hari ini, judul yang saya sampaikan ini dikutip dari kitab Fatawa Syar'iyah yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, dan beliau ini adalah guru besar di Universitas Usuluddin atau di kuliah syariah di Mesir. Nah, dia memberikan judul pada kajiannya adalah Taghsilul Muslim Qaribahul Kafir, hukum orang Islam yang memandikan kerabatnya yang non-muslim atau yang kafir. Ulama membagi banyak jenis-jenis kafir ini, namun kita tidak membahas pembagian itu di tempat ini. Tapi secara umum kafir itu ada nanti kafir mu'ahad, yaitu orang yang non-muslim yang kemudian memerangi orang Islam, namun ada kesepakatan antara Islam dengan non-muslim untuk melakukan rekonsiliasi atau melakukan perdamaian, dihentikan segala peperangan, dihentikan segala pertikaian. Jadi asalnya mereka adalah kafir harbi, tapi karena sudah ada perjanjian maka disebut mereka dengan mu'ahad. Jadi ada kafir harbi, itulah mereka yang memerangi Islam dan mereka memiliki kekuatan untuk memerangi umat Islam dan terjadi peperangan itu secara nyata. Ada pula namanya kafir mustad'af, adalah kafir yang memang memerangi Islam tapi mereka umumnya lemah, tak memiliki kekuatan untuk memerangi Islam. Kemudian ada yang disebut dengan zimmi, dan zimmi ini adalah kafir atau orang non-muslim jinak yang mereka itu tinggal di wilayah Islam dan mereka mematuhi segala peraturan atau aturan-aturan yang ada di negara Islam itu. Mereka dilindungi sampai kemudian Rasul mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang menyakiti orang-orang yang zimmi atau orang yang non-muslim yang mereka dilindungi oleh negara Islam, siapa yang mengganggu mereka, maka aku akan memerangi atau aku akan bertindak tegas kepada orang yang mengganggu mereka. Nah, jemaah mulakan Allah, jadi dalam kajian kita ini yang pertama taghsilu qaribihil kafir. Yang pertama adalah memandikan jasad atau jenazah orang non-muslim yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, al-masyu fi janazatihi, dapat dia kabar bahwa ada orang yang non-muslim wafat, berjalan dia menuju ke tempat orang tersebut untuk melayatnya. Baru kemudian yang ketiga, ziyaratu qabrihi, apabila hukum menziarahi kuburannya. Apalagi mau dekat Ramadan nih, orang biasanya ziarah kuburan emaknya yang Islam, kebetulan dia awalnya non-muslim masuk Islam, emaknya wafat dalam keadaan tak Islam. Ditengoknya orang ziarah kuburan, dia ikut juga ziarah kuburan. Tapi ziarah kuburan itu ke makam orang tuanya yang non-muslim. Nah, apa pula hukumnya menziarahi kuburan orang tuanya yang non-muslim itu? Maka dijawab oleh ulama, pembahasannya la yajibu 'alal muslimina
Hukumnya tidaklah wajib bagi orang-orang Islam ghuslul kafir bittifaqil ulama. Jadi ulangi, la yajibu 'alal muslimina, tidaklah wajib bagi orang muslim, wala ghairuhum, tidak pula wajib hukumnya bagi orang yang selain muslim, ghuslul kafir, untuk memandikan jenazah orang yang non muslim bittifaqil ulama, dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Jadi digaris oleh ulama tak wajib. Sawa'un akana dhimmiyan am ghairuhu, sama ada yang meninggal itu orang yang kafir atau non muslim yang zimmi, atau orang non muslim yang harbi, mustad'ab, mu'ahad dan lain-lain yang disebut tadi. Kenapa tidak wajib bagi kita untuk memandikan mereka, khusus bagi orang Islam? Tidak ada kewajiban. Jadi andai kata anaknya Islam, orang tuanya tak Islam, wafat orang tuanya, adakah kewajiban bagi anak ini memandikan orang tuanya yang tak Islam ni? Tidak ada kewajiban. Apa alasannya kenapa tak wajib memandikan jenazah mereka? Li'annahu laisa min ahlil ibadah. Alasannya dua. Pertama, karena mereka itu bukan ahli ibadah. Mereka bukan ahli salat, mereka bukan ahli zakat, mereka bukan ahli haji, mereka bukan ahli zikir, mereka bukan ahli ibadah. Yang kedua, wala min ahli tathhir, mereka bukan pula ahli taharah. Sedangkan waktu hidupnya saja dia tak mengenal taharah. Mana ada hadas besar, hadas kecil sama orang tu? Mana ada mandi junub, mandi sunnah sama orang tu? Tidak ada. Mandi haid tidak ada. Maka mereka disebut dengan laisa min ahli taharah. Mereka itu bukan ahli taharah. Nah, berdasarkan dua sebab inilah maka tidak wajib bagi orang mukmin atau orang Islam untuk memandikannya. Dan namun pada kebolehannya memang tidak wajib. Namun dalam hal boleh atau tidak, memang tidak wajib. Tapi andai kata ada seorang anak yang Islam meninggal orang tuanya yang non muslim, pertanyaan si anak, boleh tidak saya memandikan jenazah orang tua saya ini? Nah, dalam hal kebolehan maka ala qaulaini, ulama ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, yajuzu lil muslim taghsilul kafiri. Ini pendapat yang pertama, kata ulama, boleh orang Islam memandikan jenazah orang yang non muslim. Jadi boleh. Tadi tidak wajib. Tapi tentang kebolehannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yajuzu, boleh dimandikannya jenazah maknya walaupun dia tak Islam. Lakin, siapa yang boleh itu? Kawan-kawannya boleh. Ada kawannya sekantor orang Islam dekat sama dia waktu hidupnya, kawannya ini mandikan dia boleh. Lakin aqaribuhul kuffar, namun rekan keluarga dia yang sama-sama seagama, satu keyakinan sama dia, itulah yang lebih berhak untuk memandikannya dibandingkan dengan keluarganya yang Islam ini. Jadi mereka didulukan, karena sesama mereka itu adalah wali. Ba'duhum awliya'u ba'din, mereka itu sesama mereka adalah penolong. Sebagaimana orang Islam, sesama orang Islam itu adalah awliya. Kita orang Islam ini ba'duhum awliya'u ba'din, satu dengan yang lain adalah menolong. Kita menolong saudara kita yang se-Islam. Mereka itu juga ba'duhum awliya'u ba'din, sesama mereka itu adalah menolong. Maka didulukan kerabatnya yang satu akidah dengan dia. Amma takfinuhu wa dafnuhu, jadi dalam hal memandikannya kata ulama boleh. Amma takfinuhu,
bahkan sampai pada hal mengkafankannya, dafnuhu, mengkuburkannya. Fa in kana zimmiyan, kalau dia itu adalah orang kafir zimmi, orang kafir yang zimmi, seperti yang dijelaskan tadi. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita menyebut orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia ini, apakah mereka termasuk dalam kelompok zimmi? Maka bisa kita kategorikan zimmi. Karena apa? Oleh karena tak terlihat dari mereka memerangi secara nyata umat Islam di Indonesia ini, dan kita lihat secara kasat mata mereka juga sama-sama membangun atau sama-sama menjaga republik ini. Oleh karena itu maka dimasukkanlah mereka ke dalam kelompok zimmi, meskipun secara umum belum layak untuk disebut dengan zimmi, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang itu bisa disebut sebagai zimmi. Namun bisa kita katakan orang yang non-muslim di republik ini itu zimmi. Maka jika dia adalah orang zimmi, maka ulama mengatakan, bahkan ada ulama yang menyebutkan wajibnya untuk mengkafankannya dan mengkuburkannya. Jadi kalau kita buat ada satu negara Islam yang di dalam negara itu ada orang non-muslim yang tinggal dan mereka loyal terhadap negara Islam tadi, maka kemudian wafatlah orang yang non-muslim itu, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya pemerintah Islam untuk kemudian menyelenggarakan pelaksanaan jenazahnya, dari memandikannya, mengkafankannya, dan mengkuburkannya. 3 ini saja. Kalau sholat tak mungkin. 3 ini boleh. Bahkan dalam hal mengkafankan dan mengkuburkan wajib, apabila mereka ini adalah zimmi yang tinggal di wilayah Islam. Jadi 3 yang dibolehkan: memandikan, mengkafankan, mengkuburkan. Adapun mensolatkan itu tidak dibicarakan oleh ulama. Apa sebab? Karena memang mensolatkan mereka itu tidak boleh atau hukumnya haram. Nah, jemaah muliakan Allah, wa in kana harbiyan aw murtaddan lam yajib takfinuhu bila khilafin. Apabila yang wafat, yang meninggal itu orang kafir harbi atau dia murtad, maka tidak wajib dikafankan. Tidak wajib. Orang murtad tahu kita dia wafat, tak wajib untuk dikafankan. Lalu boleh hukumnya untuk mengkuburkannya. Supaya apa? Supaya jenazahnya itu tidak mengganggu orang-orang yang ada. Dan ini adalah pendapat ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, mazhabuna, mazhab kami yaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, anna lil muslimi ghuslul kafir wa dafnuhu wa ittiba'u janazatihi. Nah, ini Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, orang Islam boleh hukumnya memandikan jenazah orang yang non-muslim, boleh pula mengkuburkannya, berarti ikut menguburkannya. Jadi andai kata saudara dia yang berat umpamanya, begitu digali tanah, maka dia pula ikut menyambut di bawah. Wadafnu, boleh dia menguburkan. Wattiba'u janazatihi, boleh dia ngiringi jenazahnya. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pendapat Al-Imam An-Nawawi ini dinukil dari Ibnul Munzir dan dari Abi Thawr dan para ulama-ulama yang banyak menggunakan ar-ra'yu atau pemikiran dalam menetapkan istinbat hukum. Jadi Imam Nawawi bilang boleh memandikan dan menguburkannya mengikut jenazahnya, atau datang melayat ke tempat itu, maka hukumnya boleh. Al-qaulus tsani,
Ini pendapat yang kedua. Laisa lil muslim ayyughassil qaribahul kafir. Kalau ada orang yang non-muslim wafat meninggal dunia, maka orang Islam tak boleh memandikan meskipun yang meninggal itu kerabat dia, tak boleh. Wala yukaffinuhu, tak boleh pula ikut mengkafankannya. Wala yadfanuhu, tak boleh pula ikut menguburkannya. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi kenapa kita sajikan pendapat-pendapat ini? Supaya kalau ada orang yang memegang salah satunya, yang satu tidak sampai mengkafirkan yang lainnya, begitu. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah ijtihadi yang tidak ditemukan nasnya secara sharih di dalam agama ini. Jadi jangan gara-gara masalah yang ijtihadiyah ini akhirnya orang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain. Mana tahu ada orang yang mengamalkan pendapat Imam Nawawi tadi, karena keluarganya yang wafat, pergi dia melayat, ikut pula dia mengantar ke kuburannya. Yang tak sepaham dengan itu, jangan pula sempat mengatakan saudaranya yang Islam itu sebagai kafir. Kau dah kafir kau, masa pula kau ikut-ikut mengantarkan jenazah orang? Tidak, karena ada ulama yang membolehkannya. Tapi bagi kita yang mau berpegang pada prinsip, saya tidak mau ikut-ikutan. Orang itu meninggal dunia, biarkan saja. Tapi saya tidak mau ikut memandikannya, tidak mau mengkafankannya, tidak mau mengkuburkannya. Dah, maka yang mereka lakukan ini adalah dalam rangka mengamalkan firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau ambil teman baikmu atau janganlah kau angkat penolong-penolongmu kaum atau kelompok yang Allah tu murka sama mereka. Kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau benci. Nabi pada saat menafsirkan maghdub itu dimaknakan oleh Nabi dengan Yahud. Nah, kalau Yahud ni artinya adalah orang-orang yang non-muslim. Jadi jika ada yang kemudian berprinsip tidak mau, berarti dia mengambil sikap dia seperti itu. Juga jangan kita sebut ini orang radikal. Nah, gitu. Cepat-cepat nuduh radikal. Kenapa kau tak melayat jenazah orang non-muslim? Tidak. Karena Allah bilang dalam Al-Mumtahanah ayat 13, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kau ini radikal kan ya, gitu. Jangan cepat-cepat nuduh siapapun radikal. Apalagi sampai menuduh ada ustaz yang radikal gitu. Ustaz-ustaz ini kalaupun radikal dalam artian yang positif, ya banyak. Ya, maksud radikal itu adalah orang yang memperdalam keahliannya dan bidangnya, itu radikal juga itu. Nah, jadi makna radikal yang positif itu mungkin bisa jadi, tapi jangan dialihkan makna radikal itu dalam hal yang negatif. Nah, maka kata ulama, wa ghusluhum wa takfinuhum wa dafnuhum tawallillahu. Memandikan mereka, mengkafankan mereka, ikut pula mengkuburkan, berarti itu sama artinya dengan menjadikan mereka itu kawan dekat, menjadikan mereka itu penolong, dan itu dah dilarang Allah. Nah, ini pandangan ulama yang kedua. Dan oleh karena itu mamnu'ah bagi pendapat, bagi golongan ini itu dilarang. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, pendapat ulama dalam mazhab Maliki dan ulama dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Nah, maka perbedaan pendapat itu bukan mempersempit kita, tetapi sesungguhnya memperluas cakrawala kita, sekaligus mempermudah kita dalam melakukan amalan. Jadi longgar dia. Kalau istilah ulama, wa fi hadhil mas'alah tawassu, dalam masalah ini lapang, jadi tidak dipersempit dia. Lalu wal ifta'u
Yang mana yang paling banyak difatwakan ulama? Wal ifta'u bil qaulil awal. Yang sering difatwakan ulama itu pendapat yang pertama, yaitu fayajuzu taghsilul kafiri, boleh hukumnya memandikan jenazah mereka, wa takfinuhu, boleh hukumnya ikut mengkafankan mereka, kalau memang seperti itu yang diperlakukan terhadap jenazah mereka. Tapi kalau memang tidak, jangan pula kita mengerjakan apa yang memang tidak mereka lakukan. Wadafnuhu juga tak apa-apa kata ulama, menguburkannya itu yang difatwakan. Kenapa? Karena ada juga dalilnya. Apa dalil? An Aliin radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Thalib berkata, qultu lin Nabi, waktu meninggal ayah Ali bin Abi Thalib, ayah Ali bin Abi Thalib namanya adalah Abu Talib, wafat. Maka dia bilang sama Nabi, inna ammaka syekh ad-dallu qad mata. Ini kalau diartikan bahasa Ali bin Abi Thalib ini macamnya kasar ini. Padahal ayah dia yang meninggal. Cuma kalau dilihat dari sisi tidak nyatanya Abu Talib menyatakan keimanan, ini biasa, bahasanya biasa saja. Jadi kalau diartikan inna ammaka asy-syaikh ad-dhall qad mata, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pamanmu Syekhul Dhall adalah seorang tua yang sesat, itu sudah meninggal dunia. Kenapa dia sebut Syekhul Dhall, orang tua yang sesat? Karena memang tidak terdeteksi secara kasat mata kalau Abu Thalib ini pernah menyatakan keislamannya. Walaupun pembelaannya terhadap Islam itu tak diragukan, tapi pendeklarasian dirinya sebagai seorang muslim itu tak pernah terlihat. Nah, makanya diistilahkan oleh Ali, sesungguhnya pamanmu seorang tua yang dhal, yang sesat itu telah wafat. Maka kata Nabi SAW, pergilah engkau, lihatlah ayahmu itu, lalu kemudian la tuhdisanna syai'an hatta ta'tihi. Artinya jangan engkau melakukan apapun juga terhadap ayahmu itu sampai engkau meminta petuah kepadaku. Tengok aja dulu, jangan kau lakukan apa-apa dulu. Nah gitu. Disuruhnya Ali bin Abi Thalib pulang, kau tengok ayah kau itu. Jadi maksudnya apa? Pulangnya Ali bin Abi Thalib ke rumah itu disamakan dengan orang Islam yang melayat jenazah orang yang non muslim. Pergi kau tengok, andai kata tak boleh menengok atau melayat jenazah orang yang non muslim, tentu Nabi berkata jangan kau tengok itu. Nabi nyuruh, pergi kau lihat, la taf'alanna syai'an, tapi jangan buat apa-apa. Lamma akhbartu Nabi bimauti Abi Thalib baka. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan kabar wafatnya Abu Thalib tadi, menangis Nabi SAW. Banyak pesan dari tangisan Nabi itu. Yang pertama, bisa jadi Rasul menangis, kenapa tak sempat aku menyaksikan keislaman pamanku ini? Padahal Rasulullah sudah berharap betul Islam, tapi tak dapat Nabi SAW menyaksikan keislaman. Yang kedua, tangisan Rasulullah itu menunjukkan orang yang wafat ini bukan orang yang sembarangan pada diri Nabi, orang yang banyak kiprahnya, orang yang banyak perjuangannya, belum lagi pembelaan secara pribadi, secara keluarga kepada Nabi. Datang orang rame-rame sama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, serahkan keponakan kau. Wahai Abu Thalib, kami serahkan keponakan kami, barter kita, tukar kita. Kau jaga keponakan kami ini, biar kami hajar nih keponakan kau ini. Itu maunya mereka, orang Quraisy. Apa kata Abu Thalib? Tidak, tetap dia ini keponakanku. Ada tukar-tukar, apapun yang terjadi sama dia, itulah dia tanggung jawabku.
dibelanya betul keponakannya ini. Maka wajar kalau Rasulullah SAW nangis. Maka kata Nabi, izhab, pergilah. Ini dalam satu riwayat, pergilah jumpai ayahmu itu, faghsilhu, mandikan dia, summa kaffinhu, lalu kemudian kafankanlah dia, kata Nabi. Nah, ini dalil yang mempertegas bolehnya orang yang Islam memandikan dan mengkafankan jenazah non muslim. Dah. Lalu fafa'altu, lalu aku buat, kata Ali, summa ataituhu, kemudian aku pun mendatangi dia, faqala li, dia bilang izhab faghtasil, pergi mandikan. Sudah dimandikan Ali bin Abi Thalib. Wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir lahu ayyaman. Bahkan sempat Nabi memohonkan ampunan untuk pamannya itu selama ayyaman, beberapa hari. Jadi kalau gitu sempat Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, sempat. Wala yakhruj min baitihi, berduka cita Nabi, tak keluar-keluar rumah dia. Sedih betul Rasul. Dan inilah nanti yang menjadi sebab, salah satu sebab kenapa Rasulullah diberangkatkan Allah Isra wal Mi'raj. Wafatnya pamannya, lalu kemudian wafatnya istrinya Khadijah. Jadi tak keluar-keluar Nabi, nazala hatta nazala Jibril, sampai kemudian datang Jibril alaihissalam, dibawanya ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 113. Apa pesannya? Pesan ayat itu, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina. Tidak layak bagi seorang nabi, tidaklah elok dan pantas bagi orang-orang mukmin memohon ampunkan dosa terhadap orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun yang dimohonkan doa ampunan itu adalah keluarga-keluarga dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata kalau mereka itu tidak memeluk Islam, setelah nyata kalau mereka itu adalah penghuni-penghuni jahim, barulah Nabi tidak lagi mendoakan pamannya Abu Thalib tersebut. Dah, jemaah yang dimuliakan Allah. Sikit lagi. Amma as-salatu 'alal kafir wa ad-du'a'u lahu bil maghfirah fa haramun bi nassil Qur'anil Karim wa ijma'il muslimin. Adapun mensolatkan orang yang non-muslim, mendoakannya supaya diampunkan, hukumnya haram. Itu berdasarkan nas Quran dan ijma' semua orang-orang Islam atau ulama-ulama. Kalau memandikan masih boleh, mengkafankan masih boleh, ikut mengkuburkan masih boleh, melayat ke masih boleh, tapi mensolatkannya, mendoakannya haram. Nah, wa amma ziyaratu qabrihi, yang terakhir, hukum menziarahi kuburannya, fassahihu jawazuha, menurut qaul yang sahih boleh, menurut qaul yang sahih boleh. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih. Apa sebab? Berdasarkan umumnya hadis Nabi, fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut, kalian ziarahilah kubur karena berziarah kubur itu mengingat pada kematian. Jadi andai kata Bu, dia naik mobil, terasa dia mau mengingat kepada kematian atas dirinya, yang ada di samping dia nampaknya kuburan orang yang non-muslim, singgah dia, duduk dia merenung, boleh. Boleh. Yang tak boleh itu apa? Duduk dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lihazihi niyah al-fatihah. Itu yang tak boleh, haram. Ya, nah, baik. Jadi sekali lagi, menziarahi kuburannya boleh, karena Nabi pernah meminta supaya diizinkan menziarahi kuburan ayah dan emaknya, diizinkan oleh Allah.
tapi Allah tak mengizinkan Nabi untuk mendoakan, memohon keampunan untuk dia. Dah, demikian kajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tadi sudah jelas ya, kami menunjukkan bagaimana kalau menghadiri pernikahan non-muslim, hukumnya bagaimana? Ya. Jadi yang syarat dengan ritual itu adalah pada saat kematian. Jadi nanti ada ulama membincangkan gini, apakah nikah itu ibadah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan nikah itu ibadah, sebagian ulama mengatakan tidak ibadah. Apa sebab? Karena pernikahan itu juga dilakukan oleh orang kafir. Andai kata itu ibadah, berarti orang yang non muslim sudah beribadah juga, begitu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan itu bahwa boleh hukumnya menghadiri undangan pernikahan orang-orang yang non-muslim sepanjang pada saat kita berada di tempat itu tetap kita tidak melakukan sesuatu yang di luar dari koridor syariat, apapun itu yang tak dibolehkan dalam syariat. Nah, tetap dijaga itu. Nah, kalau ada makanan kira-kira meragukan, tinggalkan. Karena kata Nabi, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan. Hukum untuk menyampaikan selamat kepada orang yang non-muslim itu juga dibolehkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena selamat yang kita tujukan adalah sebatas keselamatan dunia saja. Ya. Ya, apa hukum masuk ke dalam rumah ibadah yang non-muslim? Boleh apabila tujuan kita masuk bukan tujuan ibadah. Ada seorang jamaah yang kerjanya menyampaikan penyuluhan masalah pertanian. Kebetulan dia tugas di daerah mayoritas yang non-muslim. Ditempatkanlah penyuluhan itu di salah satu rumah ibadah. Ya, masuk ke dalam. Sebelumnya dia nanya, boleh enggak Ustaz? Saya jawab, bapak masuk ke dalam itu mau ngapain? Sekedar nyampaikan penyuluhan saja. Saya bilang boleh, karena dia masuk bukan atas nama ibadah, dia masuk untuk menjelaskan saja. Itu boleh, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, memang waktunya ini sudah masuk waktu sholat. Bulan depan kita sudah Ramadan kan? Nah, jadi melalui kajian ini saya sekaligus memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, dan selamat menyambut datang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini insyaallah kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan dan semangat untuk mengisi hari-hari dalam bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم